Oke, sebelum kita mulai, saya minta kamera yang di on kan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita setelah Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini kita akan bahas tentang pemodelan dengan judul kelas diagram. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan review dulu hasil UTS kemarin ya. Kemarin gimana hasil UTS-nya? Puas apa tidak puas? Tidak puas. Woi. Nahron Pak Nahron. Kenapa Nahron? Nggak puas? Waduh, udah apalah, kacau, udahlah malu. Kacau ya. Mau disebutkan nggak ini? Jangan dong Pak. Jangan. Kenal aja. Kenapa jangan? Oke, saya akan cek dulu. Kemarin itu ada dua soal ya, soal esai, yaitu tugasnya dari membuat use case sampai ke sequential diagram ya. Itu nilainya 50%. Nanti saya cek. Jadi kalau nggak ngerjain tugas atau tugasnya asal-asalan, ya pasti nilainya tidak ada ya. Atau salah kirim atau jiplak. Ini saya akan sebutkan yang nilainya
berapa ya? Ini kan yang yang esai apa yang eh berarti yang ini ya, yang apa yang ganda ya, pilihan ganda. Pilihan ganda berarti kalau itu dia 35 ya. Jadi yang pilihan gandanya betul ini kan 50% berarti 35 ya. Yang disebutkan 35 ke atas. Ini yang sebutkan Encep ya. Muhammad Faisal, Angga, Anggun, Vicky, Ahmad Agung, Adi Putra, Aditya, kemudian ini kok bikinnya 2 kali nih. Ardianto, Aswin, Nudi, Budi, Miki, Isam, Ilham, kemudian Denny, Jaya Basuki, Reza, Wiyanza, kemudian Akbar enggak ya, Akbar, Iqbal, Andika. Nah, yang lain itu nilainya yang pilihan gandanya di atas 35 ya. Yang itu di bawah 35. Tadi, tapi nanti dibantu nanti untuk nilainya untuk kuis harian, kemudian nanti saya up dari tugas. Jadi tugasnya benar-benar nanti saya ingin tahu melihat tugasnya itu bisa mengerjakan atau enggak. Itu yang paling penting ya. Ketiga, kehadiran. Kehadiran saya harapkan nanti minimal 80% ya kehadiran. Jadi kehadiran itu penting. Kemudian nanti setelah materi ini kalian bisa dilanjutkan tugas ke kelas diagram. Jadi tugas kemarin dilanjutkan ke buat kelas diagramnya. Naron berapa Naron? Apa? Naron berapa nilainya? Aduh, gak tahu, Pak. Mau sebutin nggak? Enggak lah. Jangan Pasti ya. 50. Hah? Dia sendiri Pasti udah malu. 50. Iya, emang kadang ngasar ceplos, padahal di bawah. Sempurna kayaknya itu Pak nilainya. Gitu ya. Rokok kali sampurna. Judul lagu Gimana Naron? Itu padahalnya soal itu paling mudah loh. Iya, Pak, buru-buru saya, Pak. Ada beberapa yang saya lihat betul semua loh. Ada beberapa orang yang betul semua. Kayak misalnya Ilham itu betul semua itu. Terus siapa lagi tadi? Yang pilihan ininya. Oke, nanti di up lagi ke depannya untuk UAS tugas kuis dan tugasnya, tugas besarnya. Jadi nanti kalau tugas-tugasnya itu nggak dikerjakan nanti nilainya itu akan menurun ya. Jadi saya ambil Siapa? nanti banyaknya dari tugas. Jadi hati-hati tugas itu karena di UTS UAS nanti saya berikan 50-50, berarti sekitar 70% itu dari tugas. Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kelas diagram.
Jadi malam ini kita pertemuan tentang membahas perancangan kelas diagram. Di dalam SDLC, tahapan proses setelah identifikasi proses bisnis, kemudian pemodelan proses bisnis, kemudian relasi proses bisnis, masuk ke tahapan sistem desain. Nah, dalam tahapan sistem desain itu ada namanya pemodelan kelas diagram. Pemodelan kelas diagram itu termasuk di dalamnya controller ya. Jadi kalau dia bentuknya controller itu masuk ke kelas diagram. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan source code atau codingnya. Nah, kelas itu misalnya kita contohkan kelas menu ya. Kelas menu pin ya. Kalau kita lihat di sini kelas menu pin itu misalnya dibuat di kelas itu kalau di Java itu ada public class menu pin dan seterusnya. Jadi nama kelas, tapi nanti publish itu ada beberapa, ada 3 ya, ada 3 jenis kategori ya. Misalnya atributnya itu di atribut si si kelas itu dibagi menjadi tiga possibility atribut. Pertama publish biasanya itu ditandain tanda plus ya. Jadi kan nanti kalau nanti ada tanda plus berarti publish itu kelas manapun boleh ikut ya. Kalau dia protect, dia hidden all immediate subject, jadi subkelasnya privat, hidden, semua kelas. Jadi kelas itu sendiri yang digunakan. Kemudian masuk ke kelas atribut method. Jadi kalau kita belajar kelas itu ada 3 menu penting ya. Pertama itu nama kelas. Kemudian atribut. Nah, misalnya manajer validasi itu disebut nama kelasnya. Kemudian ada login, mlogin itu disebut atributnya, atribut login. Kemudian ada namanya blokir kartu. Nah, di situ ada kelihatan ya. Kalau min tadi apa? Privat ya. Kalau plus public. Jadi kalau plus blokir kartu violet berarti bisa diambil oleh kelas turunannya. Misalnya di situ kalau kita codingkan di situ ada nama kelas manajer validasi, public class manajer validasi. Kemudian di atributnya di situ ada privat, login, mlogin. Kemudian di bawahnya itu namanya method atau function ya. Jadi kalau kalian dengar function atau method di coding itu dia masuk ke fungsi metodenya. Misalnya blokir kartu, publish in validasi kartu. Nah, itu termasuk di dalam method atau functionnya. Kemudian public in validasi pin, publish point blokir kartu itu disebut method. Jadi ada nama kelas, atribut kelas, method kelas. Nah, 3 itu ya, ada tiga bentuk. Kemudian nanti kita akan belajar ke relasinya. Relasinya itu ada generation, aggregation, composition sama asosiasi. Nah, nanti ada 4 relasi yang nanti kita akan pelajarin di kelas diagram ini. Nah, ini contohnya kelas asosiasi. Kelas asosiasi itu di sini kita bisa lihat manajer validasi, kemudian login, di bawah kalau mlogin itu adalah atributnya, kemudian bawahnya adalah metode atau functionnya. Maka mengakses login berarti get login. Jadi si controller lihat di sebelah kanan ini adalah bawahnya adalah
codingnya. Kemudian kalau kita gambarkan di sequential diagram, bisa kita lihat di menu pin, validasi pin, berarti ada manajer validasi. Definisi dari kelas tadi adalah controller terhadap datanya. Jadi aja validasi mengontrol, mengakses ke database login ini. Kalau kita gambar di kelas diagram itu seperti ini. Manajer validasi login, nah seperti ini. Manajer validasi mengakses login. Tapi kalau kita lihat di desain gambar di sequential, nah di sini ada controller memvalidasi mengget pin, yaitu masuk pin, kemudian get pin masuk login. Nah ini kalau masuk di sequential ya. Kemudian kita bisa lihat di codingnya publish class login. Nah publish class login ini publish in get pin. In get pin itu adalah di mana di situ ada atributnya. Nah seperti ini. Ini sini adalah kelas asosiasinya. Kemudian ada kelas asosiasi, ada kelas inherit, di mana mewarisi. Misalnya menu utama, dari menu pengambil uang mewarisi menu utama. Jadi menu utama itu mewarisi dari menu pengambil uang. Jadi turunan dari kelasnya, warisan dari father kelasnya untuk child kelasnya. Di mana kita lihat di kelas itu kelas public class menu utama. Jadi nanti inheritnya kita gambarkan seperti ini. Tapi nanti dari setiap kelas ini kita buat namanya menu nama kelas, kemudian atribut, metode. Kalau kita lihat di menu di coding untuk menu pengambil uangnya, berarti public class menu pengambil uang, extend menu utama. Nah seperti ini bentuknya. Nanti kita akan lihat tutorial nanti videonya, kita akan buat diagram seperti ini. Sebelum masuk ke sana, saya akan coba terangkan definisi dari kelas diagram supaya paham dulu definisi kelas diagram. Setelah itu baru kita lihat contoh-contohnya. Jadi ada konsep namanya konsep dasar program objek. Jadi di lab kalian sudah belajar tentang OOP ya, objek berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah di situ nanti PBO itu kalian akan mengenal dengan kelas, objek, metode, dan atribut. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah di sini di berorientasi objek itu kita kenal namanya atribut. Nah kalau kita bicara atribut itu berarti kita bicara contoh ya, ngelihat orang ini ada topi, baju, jaket, tas pinggang, tangan, kaki, mata. Itu sebut dengan atribut. Tetapi kalau kita bicara tentang metode atau behavior, itu adalah bagaimana si orang itu cara berjalannya, jalan ke depan, jalan mundur, belok ke kiri, memanjat, itu disebut metode atau behavior atau caranya. Nah, kalau kita implementasikan contoh, saya kasih contoh di sini menggunakan program PHP, contoh ya. Misalnya PHP kelas mobil. Nah, kelas mobil ini, misalnya di kelas mobil ini, ya.
Kelas mobil ini kalau kita gambarkan di programnya, kelas mobil publish merek, misalnya merek Daihatsu, ya. Public function berarti functionnya bernilai nilai. This merek nilai, publish function mobil nilai, return this merek. Objek new mobil, tampilkan, ambil nilai dari objek behavior tadi, kemudian beri nilai, misalnya nilainya mobil apa, kemudian tampilkan nilai dari mobil yang disebut tadi, misalnya kita tampilkan Ayla, misalnya masuk ke nilai objek Ayla atau L, ambil nilai dari Ayla tersebut. Nah, itu keterkaitan, tapi orang akan susah membaca program ini, aplikasi coding ini, makanya dibuat adalah kelas diagram. Nah, tujuan dari kelas diagram itu agar kita itu mempermudah membaca coding, atau dari desain yang kita buat nanti si programmer mudah mengimplementasikan codingnya. Itu tujuannya, ya. Akhirnya contoh lagi, misalnya mobil, ya. Mobil itu nama kelasnya mobil. Nama kelasnya mobil. Kemudian ada, karena kelas itu ada terdiri 3, nama kelas, atribut, dan behavior atau fungsi atau metode. Nah, di state itu biasanya, misalnya di mobil itu ada ban, setir, pedal, rem, pedal gas, warna, tahun produksi. Nah, itu semuanya disebut dengan atribut. Misalnya mahasiswa, nama mahasiswa itu kelasnya, kemudian name, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, itu disebut atributnya. Kemudian behaviornya, si mahasiswa maju, mundur, mengambil ujian, mengikuti mata kuliah, itu disebut dengan behaviornya atau metodenya. Nah, sama dengan seperti ini ilustrasi dari mobil ini. Paham, ya? Kalau si ilustrasi ini paham nggak? Paham, Pak. Paham, ya? Oke, kalau paham, saya masuk ke definisi dari kelas diagram itu sendiri. Nah, definisi dari kelas diagram ini adalah mana tadi? Nah, kelas adalah spesifikasi yang jika diinstalasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, properti suatu sistem, sekaligus menawarkan lawan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode kata fungsi. Di dalam definisi kelas diagram menunjukkan blok bangun dari setiap sistem objek berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan pandangan statis model atau bagian dari model, menggambarkan apa atribut dan perilakunya, bukan merinci metode untuk mencapai operasi. Kelas diagram yang paling berguna dalam menggambarkan hubungan antara kelas dan interface. Jadi nanti bagaimana menggambarkan kelas diagram itu antara kelas dengan interface-nya, yaitu menggunakan generalisasi, agresi, dan asosiasi. Semuanya berharga dalam mencerminkan warisan komposisi pengguna dan koneksi mapping. Itu definisi dari teori dari kelas diagram. Kemudian apa tujuannya? Kita mempelajari ini adalah membuat kelas diagram untuk sistem, mendefinisikan paket UML, menggambarkan relasi antara kelas dan tipenya, di mana kelas diagram itu terdiri dari tiga area,
nama atau store tab tipe, kemudian atribut, kemudian metode fungsi. Nah, itu tiga kelas pokok, area pokok ya di dalam kelas diagram. Di dalam kelas diagram itu sifat-sifatnya adalah pertama privat. Privat itu tidak dapat dipanggil. Jadi nanti ada tiga ya, tiga bentuk sifat kelas diagram. Pertama privat, berarti dia dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dipanggil dari luar kelas selain dia kelasnya itu sendiri. Kemudian ada protect. Protect itu hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Jadi selain kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisnya tidak bisa dipanggil. Ya. Kemudian ada publish. Publish itu adalah dapat dipanggil oleh siapa saja. Jadi kelas-kelas, baik itu kelas dia sendiri, kelas turunannya, kelas tetangga, atau kelas-kelas lain, dia bisa memanggil semua kelas itu bisa memanggil seluruh kelas di tempat itu sendiri. Nah, ada tiga sifat. Nanti ada tiga ini yang kita akan pelajari di sifat-sifat kelasnya. Nah, ini adalah toolbox-nya nanti. Ada kelas diagramnya, ada asosiasi, generasi, komposite, agresif, asosiasi, assembly, dan lain-lain. Kemudian ada kelas diagramnya itu ada package, class, interface, data type, enumeration, private, dan table, dan seterusnya. Nah, ini adalah toolbar dari kelas diagram. Ya, nanti yang kita akan pelajari. Kemudian ada beberapa yang dari definisi kelas ini nanti akan dirunut, misalnya package. Package itu adalah namespace-nya di dalam paket ya. Berarti nanti sebuah paket dapat memiliki atau menggabungkan dengan paket lain. Nanti dibuat gambarnya seperti di samping ini, package-nya. Kemudian ada gambar kelas. Nanti kalian bisa menggambar kelasnya itu, misalnya di situ kalian gambar kelas, ada employees, ada misalnya contoh situ ada salary, ada duties. Employees itu nama kelasnya, salary itu atributnya, duties adalah metodenya. Nah, di kelas itu sendiri ada mencerminkan struktur perilaku seperti di dalam sistem. Meskipun kelas dapat mendefinisikan mengontrol pelaksanaan sendiri atau sebagai template dari kelas parameter, menentukan parameter yang harus ditentukan oleh bidang kelas itu sendiri. Kemudian ada namanya interface. Nah, interface ini kita akan gambarkan tentang kontak atau perilaku dari spesifikasi perilaku itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini kelasnya. Ada interface class, username, dan seterusnya. Kemudian ada data tipenya. Nah, nanti data tipe nanti mencerminkan data tipe yang akan berhubungan dengan kelas-kelasnya. Ada misalnya integer, char, varchar, float, dan lain-lain. Itu dari tipe-tipe. Jadi tipe data jenis tertentu mirip dengan kelas kecuali bahwa tipe data dapat subtipe tidak tersendiri. Jadi contoh-contohnya nanti ada integer, ada kelas, ada varchar, char, employee, dan lain-lain. Kemudian ada table. Nah, tabel ini nanti berhubungan dengan database. Ini yang penting itu compositionnya, komposit. Komposit itu ada menggambarkan, misalnya kalau kita gambarkan di nama kelas itu ada window, ada shoulder, ada header, ada panel. Contoh seperti ini. Contoh gambar hubungan relasi antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, di dalam agregat itu termasuk juga koneksi asosiasi ya, untuk menunjukkan unsur mengandung atau terdiri dari unsur-unsur lain. Jadi unsur, misalnya unsur 1 dengan unsur yang unsur 2 dan seterusnya. Karena di dalam model kelas ini paket dan model objek menunjukkan bagaimana unsur-unsur yang lebih kompleks atau agregat tadi. Sebuah bentuk yang lebih kuat agregat yang dikenal sebagai komposit. Jadi menunjukkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Bagaimana dapat dikelompokkan pada komposit agresi pada
suatu waktu jika komposit dihapus, semua bagian-bagian akan terhapus juga. Jadi kalau satu dihapus akan berdampak terhadap kelas yang lainnya. Nah, saya contohkan di sini. Misalnya ada kelas buku. Nah, jadi kita akan buat kelas buku. Jadi ada program namanya controller kelas buku. Jadi kalau kita bicara kelas ini adalah controller, ada boundary, ada controller, ada model, ada apa namanya entity ya. Dan di dalam control ini, misal contohnya nama kelasnya adalah buku. Terus atributnya apa saja? Judul, pengarang, misalnya SBN dan lain-lain. Kemudian metodenya apa? Ambil jenis, ambil halaman dan seterusnya. Nah, itu adalah kalau kita generate. Nah, ini nanti kalau kita sudah buat kelas bisa jadi coding. Nah, contoh seperti ini codingnya ya. Jadi publish kelas buku, publish string judul, publish string pengarang, publish buku dan seterusnya sampai dia metodenya misalnya publish set jenis string tipe, publish in ambil halaman dan seterusnya. Nah, itu adalah output dari kalau kita buat seperti ini, nanti kita bisa generate dari gambar ini jadi sebuah aplikasi seperti ini, jadi coding seperti ini. Oke, sebelum saya lanjutkan terusnya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya agak cepat karena ini agak banyak materinya. Ada pertanyaan atau dilanjutkan? Nah, Masih ada suaranya nggak ini? Masih. Oke, saya lanjutkan ya. Suaranya masih ada nggak? masih Pak. Ada Oke. Pak. Saya lanjutkan ke kita nonton, kita ini dulu masuk ke materi selanjutnya. Oke, tampil di layar. Tampil Pak. Oke, kita mulai. Kita akan ambil beberapa contoh, tolong perhatikan. Untuk step 1 kita buat dulu apa namanya, seperti biasa kelas diagramnya ya, dari project pros-nya kita buat, ambil apa namanya, pilih di apa new package-nya, kita anggap di situ kelas ya, udah bisa dibuat. Kemudian masuk ke apa namanya, package-nya, misalnya contoh ya, dari step kelima untuk create kelas elemennya. Nah, kita ambil kelas elemen dari sampel, kita keluar di menu, kita ambil kelas. Nah, kita ganti kelasnya di situ, namanya misalnya employees ya, dari nama kelasnya. Nah, kelasnya, kemudian kita kasih atributnya ya.
atributnya di situ, tulis atributnya. Jadi di sini bisa kalian ambil atributnya di sini ya. Jadi kalian klik fitur properti, pilih atribut. Di situ ada atribut, ada operasional, ada show, ada show trip ya. Jadi kalian ambil atributnya, kemudian kalian tulis di situ namanya, nama apa atributnya ya. Kemudian pilih tipenya add, new lagi, kalian tambahin lagi itu tambahin. Nah, berarti operasionalnya setelah selesai atribut baru masuk ke operasional. Operasionalnya apa? Misalnya get ya. Jadi enumeration elemennya tipenya apa? Char misalnya. Nah, jadi akan terbentuk seperti ini ya. Terbentuk seperti data seperti ini. Ya, kelihatan ya. Kemudian kita buat lagi misalnya kelas diagramnya. Kita tambahin lagi kelas diagramnya. Kita bisa lihat skupnya ya. Nah, misalnya senior grade. Tambahin lagi di atributnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kalian tambahkan lagi atribut atau operasinya kalau belum sesuai. Kemudian pilih tipe sama ininya, apa rule-nya. Tambah lagi, misalnya user. Atributnya apa? Atribut user. Misalnya get bisa tambahin lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian asosiasikan, hubungkan antara setiap kelas satu dengan kelas yang lainnya. Generalization ya. Dan bisa tambahkan lagi, misalnya di situ company apa, kemudian atributnya, dan seterusnya. Tambahkan, hubungkan di ininya antara company dengan employees-nya. Tambahkan lagi misalnya kelasnya aggregation, misalnya di situ ada beberapa hubungan ya. Nah, di situ bisa kalian ambil aggregation misalnya dari kelas ke kelas yang lain. Bisa kalian ambil aggregation di atas. Kemudian tambahkan lagi, misalnya di sana tambahin Celestine, masuk ke kemudian composition, masuk ke ini kita kalian cari compositionnya, gambarnya seperti itu ya. Hati-hati menggambar, ada yang perlu diperhatikan. Nah, itu contoh dari beberapa sampelnya.
Kemudian kita akan coba membuat kelas diagram dari kemarin buku ya, contohnya ATM ya. Jadi kita akan buat seperti ini, kelas diagram sistem, tapi setiap kelas itu syaratnya harus mempunyai nama kelas, kemudian atribut, kemudian metode ya. Jadi setiap kelas itu mempunyai metode, atribut, dan nama kelasnya. Oke, kita akan coba menggambar seperti ini. Oke, perhatikan di sini kita akan membuat sistem ATM ya. Itu tampil ya, semuanya tampil di layar ya. Ada? Tampil Pak. Oke. Ini ntar diupload ke YouTube nggak sih Pak videonya? Hah? Insya Allah kalau ada yang like sama ini. Siap. Nah, Biar bisa dicontoh Pak. iya. Belum subscribe, gimana mau ini ke itu? Nah, Ron Pak yang belum Pak. Ya, saya mau udah Pak. Nah, Ron yang belum Pak. Naron yang belum ya? Iya Pak. Udah Pak saya. Pak, bisa jalan aja.
Ya, itu apa namanya? Sekilas tentang sebentar ya. Oke, dari video tadi ada yang ditanyakan? Pak, boleh bentar Pak. Hmm, Jadi kan tadi saya lihat itu apa namanya bahasa pemrogramannya pakai Java ya Pak ya. Yang eh ya, boleh gak kita misalkan di pilihannya itu pakai PHP atau yang lain Pak? boleh. Oke Pak, itu aja Pak. Nanti dilihat di ininya, ntar saya buka interface-nya dulu. Beberapa pilihan, banyak sekali pilihan, apalagi yang versi terbaru ya. Versi terbaru itu beberapa pilihan bahasa programan, bisa apa PHP, bisa apa namanya Java, bisa menggunakan bahasa yang lain ya. Dari apa namanya arsitektur ini. Misalnya di situ apa namanya contoh ya, contohin dulu. Ini ada contoh. Kemudian untuk pembuatan nanti tugas seperti ini ya. Eh, tampil di layar nggak? Tampil Pak. Nanti bisa kalian apa namanya latihan di rumah buat seperti ini ya. Misal kalian akan membuat sebuah program, nama aplikasinya adalah penyimpanan nomor kontak telepon misalnya ya. Nah di situ ada form account, ada address booknya, ada kontaknya, ada kontak grupnya. Nah, nanti buat seperti ini, bisa buat seperti ini nanti latihan tugasnya yang kemarin ya, sesuai dengan use case-nya. Jadi sesuai dengan ini nanti semua use case-nya itu dibuat seperti ini. Ya. Nanti kalau ini kalian coba latihan buat ini ya, membuat apa namanya? Latihan seperti ini di rumah. Nah, seperti ini ya.
Di sini misalnya dibuat seperti ini ya, sebuah misalnya satu ke banyak atau banyak ke satu. Nah, dibuat seperti ini ya. Terus nanti kalau kalian bisa cari di Google Scholar, nanti di jurnal Bapak nanti bisa lihat di beberapa contoh-contoh untuk kelas diagram ya. Nah, di sini perhatikan satu ke banyak, banyak ke satunya ya. Kemudian ya buat seperti ini aja dulu aja. Jadi di apa di rumah nanti kalau memang belum paham nanti bisa diskusikan di grup atau di Japri Bapaknya ya untuk membuat kelas diagramnya dari tugasnya maupun nanti prakteknya buat seperti ini ya. Nanti bisa di generate ya, generate ke apa namanya ke aplikasinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan atau sudah cukup? Gimana? Masih kedengar nggak suara bapaknya? Masih? Masih Pak. Masih Iya. Pak. Iya, itu bingung ya Pak. Cara Bingung buat ya? cara buat relasinya itu kan Pak, ada asosiasinya itu kan gimana tuh Pak cara itunya? Asosiasi yang mana? Tadi kan ada yang constraint gitu kan Pak ya. Itu maksudnya kayak gimana itu Pak? Nanti di sini kan ada ini ya, pada beberapa misalnya yang paling penting di sini ada generation, ada compose, ada agregat. Tiga-tiga itu yang paling banyak digunakan tadi ya. Itu dari apa namanya pembuatannya itu untuk
menghubungkan misalnya dia kompos ya, kompos itu menggambarkan sebuah elemen, jadi paket-paketnya itu paket apa yang paket utamanya, misalnya tadi contoh di sini ya, tadi ada menu utama merunut ke menu ininya. Tapi kalau kalian nanti membuat ini lebih simpel, nanti dibuat seperti ini, sebuah apa namanya, misalnya di sini ada account ya, account misalnya di sini ada address ya, misalnya hubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, apa hubungannya. Nah di situ bisa dilihat, di sini ada hubungan publish, ada hubungan privat, ada tanda ini ya, untuk menghubungkan antara apa kelas satu dengan kelas yang lainnya. Tapi nanti di rumah kalian coba buat ini aja dulu ya, gambar seperti ini. Yang penting bisa gambar ini aja dulu ya. Kalau sudah bisa gambar ini, nanti Bapak jelaskan hubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian kekonsistenan antara hubungan antara kelas satu dengan kelas turunannya. Ya, setelah apa namanya kalian bisa menggambarkan, ini belum share ya, gambarkan ini, nanti kita Bapak jelaskan dari setiap komponen yang ada di kelas-kelas masing-masing. Jadi tugas utama nanti dari rumah, nanti tolong dibuatkan ini dulu ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu cara mengkoneksikan antara, kalau enggak nanti buat ini ya, yang mudah itu nih, Google ini contoh lagi ya. Contohnya contoh yang gampang. Misalnya contohnya
Oke, nanti contoh yang tadi aja dulu dibuat di rumah ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa dikomunikasikan ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kok masih bingung? Bingung, Pak. Masih bingung ya? Oke, nanti YouTube-nya di apa di share. Bingung di mana, Cep? Yang itu, Pak, yang nentuin kayak constraint terus ada apa sih yang 00 kayak gitu, Pak. Menentukan dulu pernah ini ya belajar ini ya relasi ya, hampir sama dengan relasi one to many kan, masih ingat nggak pelajaran database? Lupa. Oke, nanti apa ikutin dulu apa materi yang apa namanya contoh yang tadi udah di capture ya, contoh-contohnya tadi ya. Udah, Pak. Nah, diikutin aja dulu itu. Nanti kalau sudah nanti baru saya besok pertemuan depan saya akan jelaskan dan kita akan praktek selanjutnya ya, supaya nanti lebih mendalam ke kelas diagramnya untuk menentukan agregatnya, compositionnya, kemudian menentukan apa namanya satu ke banyak ke satu ya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Absen sudah di share di chat ya, silakan absen. Saya tunggu 5 menit. Tapi lanjutkan untuk tugas ini ya, kelas diagramnya dicoba-coba ya di rumah ya. Nanti saya atau bisa langsung di-upload nanti saya kasih link uploadnya di tugas di kelas
kelas di apa classroomnya nanti kita bahas setiap apa yang diupload itu nanti besok ya. Sudah bisa semua? Belum Pak. Belum Pak, saya tadi keluar terus nggak ada linknya Pak, maaf. Oh, saya tambah lagi ya. Aksesnya belum. Kalau nanti diberitakan ini masih kirim buat. Udah saya kasih lagi linknya. Oke, ini kamu tadi ya. Ya. Kenapa jagat alam? Nggak bisa. Ini ya sinyalnya. Sebelum itu tolong ini dulu ya. Kameranya belum saya ambil gambarnya supaya nanti ada dokumen kita. Kameranya tolong ini dulu, di onin dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tambah nggak mau ya. Bentar. Oh, belum di ini nih. Di onin. Satu, dua, kok pada mati itu kameranya ya? Oke. Kalau sudah, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin pertemuan kali ini. Kita sambung pertemuan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.